bab 122 tentang duta perdamaian. Ini dia, mudah-mudahan sudah ada tetap tertampilkan di komputer. Ya, sudah. Doakan juga sinyal sampai dengan nanti stabil ya. Apakah Bapak Ibu sekalian bisa dengar suara saya dengan jelas? Juga melihat tulisan ini? Tolong review. Saya rasa cukup ya, cukup jelas. Oke, oh kegedean. Ya, duta perdamaian, mendamaikan dengan Bapa. Hanya seseorang yang telah memiliki damai sejahtera, seorang pencipta yang dapat mengalahkan dunia dan semua penguasa-penguasa. Dengan demikian, selanjutnya Anda dapat memperdamaikan semua manusia dan makhluk-makhluk lainnya, termasuk yang berada di alam roh yang tidak dalam keadaan damai dengan Bapa, agar boleh kembali diperdamaikan dengan Bapa surgawi. Pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepada anak-anaknya adalah menjadi pembawa damai Allah. Anak-anaknya harus mau mengerti suara hati Bapaknya yang pada dasarnya ingin memperdamaikan dirinya dengan semua yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Tentu ini bab yang kita bahas pada sore hari ini tidak berdiri sendiri, harus juga diikuti bab-bab sebelumnya, terutama dalam bab sebelumnya tentang damai sejahtera Sang Pencipta ya. Damai sejahtera dengan Sang Pencipta yang kita pelajari itu adalah menempatkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita dinaikkan, kita dipulihkan, kita diampuni, kita diberikan posisi bersama-sama dengan Kristus. Nah, ini kalau sudah mantap di situ baru kita belajar ini menjadi duta perdamaian. Apa itu duta perdamaian? Menjadi pendamai ya. Menjadi pendamai bagi setiap makhluk untuk berdamai kembali dengan Bapa. Ini kerinduan Bapa. Nah, pekerjaan yang dipercayakan kepada anak-anak ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang juga Bapak inginkan agar kita menggenapinya. Ini adalah mutlak pekerjaan Bapak juga. Itu kerjanya yang dinyatakan kepada anak-anaknya. Itu yang dulu pernah dinyatakan kepada Tuhan Yesus. Nah, mari kita bahas sekarang dalam ayat-ayat yang kita baca. Ini jelas nanti kita bisa mengerti apa yang Allah Bapa inginkan dalam diri kita sebagai anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 4. Silakan dibaca, Ibu Lan. Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Ya, terima kasih Ibu Lan. Amin. Mengapa ayat ini muncul dalam bahasan kita sore hari ini? Bahwa semua yang lahir dari Allah, ya, sebab semua yang lahir dari Allah. Siapa yang lahir dari Allah? Yang pertama firman, tentu saja. Yang pertama adalah firman, dan kemudian ketika firman itu jadi manusia, namanya Yesus Kristus, Tuhan Allah yang di manusia. Dan ketika dia mati di kayu salib, dia memperdamaikan segala makhluk kembali kepada Bapa. Ya, terutama kita yang telah menerima Injil, kita yang masih hidup ini, kita telah menerima Injil, kita kemudian dilahirkan kembali oleh Sang Firman itu. Oleh karena pendamaian itu kita dilahirkan kembali jadi anak Allah. Nah, kita adalah anak Allah dari perdamaian yang didapatkan oleh Kristus kepada Bapa. Nah, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kok bisa? Ya, karena terlahir kembali di sorga. Terlahir kembali dalam kenyataan bahwa kita bersanding, bersatu, manunggal dengan Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari bahwa kita manunggal dengan Kristus? Nah, ini dia yang menjadi pokok utamanya. Kalau seseorang memiliki kemanunggalan dengan Kristus, posisinya dibenarkan, dipulihkan, mengerti artinya diampuni, mengerti artinya diberi kepercayaan bahwa kita menerima Roh Sang Pencipta dalam diri kita, kita mempunyai satu kehormatan di situ dan menjadi anak Allah yang tidak sombong, menjadi anak Allah yang penuh dengan menghormati Kristus, menghormati Bapaknya,
dan kemudian kita bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang berjalan dengan Tuhan dan kita mengalahkan dunia ini. Ini yang perlu kita harus, garis bawahi ya. Jadi, apakah semua orang Kristen mengalahkan dunia? Perlu dibuktikan. Saya mau katakan perlu dibuktikan. Mengapa perlu dibuktikan? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang kemudian perlu membuktikan? Kita. Seberapa kita taat pada Kristus, seberapa kita nurutin Kristus, bahwa kita ini ada dalam iman anak Allah. Imannya siapa? Bukan iman kita lagi tentu saja, tapi iman yang diberikan oleh firman, oleh setiap rema yang Dia nyatakan, oleh setiap dorongan untuk kita melakukan tindakan-tindakan iman. Maka kita kemudian menjadi anak-anak Allah yang mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah? Nah, teman-teman, sebagaimana Kristus hidup di muka bumi ini, maka kita pun wajib hidup seperti Kristus. Itu yang menjadi landasannya. Jadi kalau ternyata kita langsung bilang begitu saja ya, sebab semua lahir dari Allah mengalahkan dunia, ini benar. Tapi yang menjadi landasannya iman kita mengarahkannya kemana? Bukan pakai iman kita lagi, tapi iman yang kemudian mengerti bahwa Kristus telah melakukannya lebih dulu bagi kita. Untuk berdamai dan untuk berjalan bersama-sama dengan Allah. Dengan setiap pemulihan, dengan setiap kebangunan rohani yang kemudian dia bangun, oleh setiap kepercayaan yang dia bangun. Dan kita benar-benar keluar dari dunia ini dengan iman yang dilandasi oleh setiap firman yang kita terima itu melepaskan kita dari dunia. Nah, lalu kemudian apa kemudian landasan berikutnya? Matius 5 ayat 9, ini kemudian tugas kita berikutnya ya. Silakan dibaca Bu Esther. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima Amin. kasih. Nah, Ya, Pak. kita sekarang adalah anak Allah. Itu kita percaya karena adanya Kristus dalam hati kita. Kemudian kita mengalahkan dunia, kita pun percaya karena Yesus telah mengalahkan dunia ini dengan kemenangannya atas dosa dan maut. Semua pemerintah dan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini dilucuti semuanya hingga tidak diperkenankan kita untuk takut kepada setiap apapun kekuatan yang ada di dunia ini. Bahkan kita diberikan satu posisi selain anak Allah. Kita ini lebih dari pemenang. Gitu ya. Nah, tapi kemudian yang menjadi kategori menjadi kita anak-anak Allah, kita itu adalah orang yang bawa damai. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ini berupa satu gelar, the peacemakers. Oh, orang yang ngadain perdamaian, orang yang berdamai senantiasa, itu adalah anak-anak. Di sini kita perlu adanya satu pembuktian. Betulkah kita mengadakan damai? Damai dengan siapa? Siapa yang kemudian diperdamaikan selain kita diperdamaikan dengan Allah berikutnya kemudian kita menjadi pendamai antara siapa dengan siapa? Karena ada Roh Kristus yang ada dalam diri kita. Karena ada keinginan Allah Bapa yang ada dalam diri kita. Siapa yang kita damaikan kepada Bapa? Nah, ini dia pertanyaannya, ya. Kolose 1:19. Kolose 1:19 silakan Bu Marta ada? Kalau Ibu Marta, Ibu Leni bisa baca? Boleh, silakan Ibu Leni. Ada Pak, maaf belum Oh, kepencet. boleh boleh silakan. Nanti habis Ibu Leni ya. Silakan Bu Marta. Ya, Iya Pak Bu Leni. Salam Pak. Halo. salam. Ya, salam Bu Leni. Salam. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Amin. Terima Terima kasih kasih Bu Pak. Marta, semangatnya, terima kasih. Oke, sebentar saya menyapa dulu ya yang baru hadir. Sebentar. Yang baru hadir sekarang saya sapa. Halo, Pak Jeff, selamat datang. Udah baru Pak Jeff yang baru hadir. Terima kasih Pak Jeff sudah hadir. Nah, mari kita lihat lagi ayat. Nah,
Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal dalam dia. Ini artinya adalah Yesus Kristus adalah pribadi yang memang penuh dengan kepenuhan Allah. Artinya Allah Bapa mempunyai pribadi yang menyatu dan manunggal dalam diri Kristus ketika Yesus ada di dunia ini. Manusianya Yesus itu disertai oleh Allah Bapa dalam keberadaan dirinya di muka bumi. Ini artinya kepenuhan Allah. Jadi Allah Bapa punya tubuh pertama kali namanya siapa? Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah pribadi yang disertai oleh Allah di bumi. Oke, jelas ya? Dan melalui dialah, melalui Yesuslah, Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi lewat Kristuslah terjadi rekonsiliasi segala sesuatu. Apa yang diperdamaikan? Siapa yang diperdamaikan? Yang ada di bumi, yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Oke, tentu kalau di sorga ini yang diperdamaikan bukan malaikat-malaikat yang melayani Tuhan karena mereka nggak usah diperdamaikan. Tentu ini di sorga diterjemahkannya sebagai Uranos alias alam roh. Dan di bumi ini siapa? Di bumi ini nanti kita bisa lihat di bumi ini ada lapisan bumi yang di atas bumi dan ada lapisan yang di bawah bumi. Nanti di Filipi 2 ayat 5 sampai 11 teman-teman dan Ibu sekalian boleh lihat di bumi ini ada dua hal ya, yang ada di muka bumi dan yang ada di bawah bumi. Nah, itu yang menjadi landasannya bahwa dalam Kristus ada perdamaian, ada pendamaian. Ia melakukan pendamaian antara Bapa dengan segala makhluk yang di bumi yang ada di dalam dan juga yang ada di dunia. Setelah Kristus mengadakan pendamaian lewat darah salib, darah salibnya, darah yang dikucurkan di atas kayu salib. Dalam bahasa Inggris disebutkan bahwa rekonsiliasi Bapa itu adalah dengan semua yang ada di bumi, things on earth, maupun dengan semua yang ada di alam surgawi, things in the heavens. Atau dengan kata lain, dengan semua makhluk yang ada di alam. Tadi yang saya bahas itu ya dalam Kolose 1:16. Ini landasannya teman-teman. Mengapa kita mesti memperdamaikan segala makhluk? Karena ada panggilan Bapa dalam diri kita, karena adanya Kristus yang kita miliki di hati kita, karena kerinduan dia semata. Bukan karena kepentingan ambisi pribadi, bukan karena kita pengen memperdamaikan saja, tapi karena memang ada kerinduan Bapa di situ. Dan ketika ada kerinduan Bapa di situ, ada kuasa di dalam, ada otoritas ilahi dalam. Jadi kalau ternyata kita punya kemampuan begitu bukan karena kita secara talenta dilatih, bukan. Tapi secara talenta itu diberikan. Kerinduan Bapa ada di situ. Oleh karena itu kita adalah anak-anak Allah yang mempunyai kerinduan Bapa yang memperdamaikan segala makhluk takluk dan menjadi anak Allah kembali. Oke? Itu ayat-ayatnya yang saya bahas. Sampai sini adakah pertanyaan Bapak Ibu sekalian teman-teman? Silakan. Bila ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya teruskan. Teruskan. Terima kasih. Oke. Siksa setan-setan. Ini yang dulu lazim dilakukan ya di zaman-zaman Pentakosta pertama kali di Indonesia mungkin. Dahulu karena merasa diri telah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, maka sebagai tindakan balasan kita belajar menggunakan otoritas itu untuk membalas dendam kepada semua roh-roh yang jahat itu sambil menikmati perlindungan Tuhan. Karena menerima jaminan Tuhan bahwa tidak satupun yang akan membahayakan kita. Ini ada ayatnya, Lukas 10:19, ini boleh ini tolong baca, silakan. Silakan Ibu Leni. Ya, Lukas 10 ayat 11, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu Ya. untuk menginjak dan ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh sehingga tidak ada lagi yang akan membahayakan kamu. Amin. Makasih Bu Leni. Roma 16 ayat 20. Silakan Ibu Yohana.
Iya, Pak Doni. Ya, terima kasih. Roma 16 ayat 20, Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya, terima kasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Kejadian 3:15. Pak Jeff, tolong baca. Ya, makasih, Pak. Kasih, Pak. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Terima kasih Pak Jeff. Ya, Pak. Mazmur 59 ayat 11. Kembali lagi ke Ibu Lan. Mazmur 59 ayat 11. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seterus-terus. Ya, ini di di dalam ayat terjemahan bahasa Inggrisnya, My God of mercy, Allah yang penuh dengan kasih shall come to meet me. Akan datang untuk menyambutku. God shall let me see my desire on my enemies. Allah akan membiarkan aku untuk menumpas ya ini mungkin ya musuh-musuhku. Kalau di dalam bahasa Indonesia yang dulu, bahwa Tuhan yang mengasihani aku akan berjalan dulu di hadapanku, maka Tuhan juga akan memberi aku melihat seperti kehendakku atas segala seteruk. Jadi keinginan manusia sejak awal itu apa? Karena mereka kemudian diperdaya oleh si jahat, kemudian mereka menjadi manusia terkutuk, manusia berdosa, mereka layak untuk menghancurkan kuasa iblis. Ini ada ayatnya kan ya? Menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Damai sejahtera akan segera damai sejahtera Allah akan segera menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Dan bahkan Tuhan bilang gini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh. Kan itu gagah sekali ya, luar biasa. Itu delegasi, itu otoritas, itu panggilan kita. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tapi, benarkah ini semua terjadi seperti ini? Bukankah kita adalah pembawa damai? Ya, teman-teman lihat ini ya. Ini pun sebetulnya secara konteks ini betul kita punya kuasa, betul kita punya firman untuk menghancurkan iblis, betul bahwa kita akan meremukkan kepala si setan ini, betul bahwa kita mempunyai satu kepentingan untuk menundukkan semua di bawah kaki Kristus. Ayat-ayat di atas memberi kesan bahwa kita boleh memperlakukan setan-setan itu semua semau sekehendak hati kita. Itu memang benar. Benar sekali betul. Tapi dalam pendidikan Roh Kudus yang lebih jauh, ia mengajarkan hikmat. Jangan engkau berlaku kejam kepada mereka. Sebab bila engkau lakukan itu terhadap mereka, engkau menjadi sama dan serupa dengan mereka. Jadi kalau kita kasar kejam, meskipun kita pakai kuasa ya, tapi kita adalah menjadi sama kejamnya dan sama jahatnya seperti mereka. Loh Pak, bukankah ada kuasanya di situ? Iya memang, ada otoritas di situ. Iya, tapi dengan cara yang damai. Nah ini dia, mengapa dengan cara yang damai? Saya mau katakan ini di ayatnya, Matius 5:43. Silakan dibaca lagi Ibu Esther. Terima kasih Pak. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah samamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Esther. Ayat 48, Matius 5:48, silakan dibaca. Ya, kembali ke Ibu Marta. Iya, Pak. Ya. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Amin. Nah ini makasih Bu Marta. Ini dalam satu pembacaan Alkitab, ini satu pembacaan yang nyambung ya.
terstruktur. Ini kan khotbah di bukit, Matius 5 ini ya. Ini dalam satu pasal ini, dalam satu kejadian, ini terstruktur dengan rapi sekali. Apa yang akan kita dapatkan di sini? Dalam ayat 43 dikatakan begini, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Kasih sama manusia, bencilah musuhmu. Ada musuh dong berarti ya? Ada. Siapa musuh kita? Tersirat bahwa kalau sesama manusia itu tak ada yang boleh dipandang sebagai musuh. Oke? Ya. Sedang yang namanya musuh itu adanya di antara makhluk yang bukan manusia. Musuh itu adanya di antara makhluk yang bukan manusia karena ada perkataan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh. Itu kata Tuhan, kamu telah mendengar firman. Nah, sekarang golongan apakah yang disebutkan sebagai musuh? Di luar golongan manusia, ada banyak makhluk-makhluk berbentuk roh. Oke? Di antara mereka itu ada yang benar-benar musuh, yakni golongan setan-setan dan seluruh pasukannya, roh jahat. Ya, ketika Tuhan Yesus datang, Dia mengubah hukum lama itu dengan hukum kasih. Yang dahulu kamu anggap musuh itu, kasihilah dan doakanlah. Maka kamu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Pikiran manusiawi tentu cenderung menolak gagasan ini. Namun gagasan itu adalah pikiran Allah Bapa yang sempurna. Makanya di garis bawahi tadi di dalam Matius 5:48. Karena itu, nah jadi artinya apa? Untuk mempertegas bahwa itu adalah pengajaran dari Allah Bapa yang Ia punya keinginan di dalamnya. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah teman-teman, ini adalah satu penerapan yang luar biasa indah dari hukum yang dahulu ada, namun Yesus datang sebagai pribadi yang menggenapi semua hukum itu agar terjadinya satu penggenapan yang indah. Kalau ternyata di zaman dulu tidak ada pengampunan bagi mereka di luar Tuhan, bagi mereka yang melawan Tuhan. Tapi sekarang dia di dalam semua yang disebutkan sebagai musuh anak-anak Allah, anak-anak manusia sekalipun, mereka semua bisa dibilang sebagai roh-roh yang bisa diperdamaikan kembali kepada Allah oleh pencurahan darah salib Kristus. Ini yang kemudian mesti kita harus ketahui. Ya, kalau kita lihat ya kondisinya gini kan, ada tertulis kasihlah sesama manusia. Jadi sesama manusia itu nggak ada kata musuh, sama manusia itu nggak ada. Semua manusia dipandang sebagai orang-orang yang layak untuk dikasihi. Dan bencilah musuhmu, tapi aku berkata kepadamu. Nah ya, artinya ada satu perbandingan. Kalau dulu kamu boleh membenci musuh, sekarang kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan orang lain, tapi musuh. Musuh siapa? Musuh orang-orang Kristen, musuh anak-anak Allah, musuh manusia. Yaitu golongan roh jahat. Dan Tuhan Yesus katakan sendiri, kita mesti berdoa bagi musuh-musuh kita yang menganiaya kita ini. Dengan mengintimidasi, memprovokasi kita berbuat dosa. Kita mesti berdoa bagi mereka. Kemudian mereka diperdamaikan kembali dengan darah Kristus kepada Allah. Itu teman-teman. Kira-kira menangkapkah beban kita sekarang ini menjadi duta damai? Saya mau menyapa kembali yang baru bergabung, Ibu Irin, Ibu Lis, Ibu Enda, selamat bergabung. Salam. Iya, Bang. Terima kasih sudah bergabung. Ya, adakah pertanyaan teman-teman Bapak Ibu sekalian? Ya, Pak. Oke, silakan Pak Jeff. Ya, tentang firman tadi, Pak. Jadi bunyinya kan kamu telah mendengar firman. Ya, Berarti firman yang dulu waktu di perjanjian lama itu ya. firmannya begitu ya, kasihilah sesamamu manusia Tuh, dan bencilah musuhmu gitu. iya, ada ayatnya. Kita buka ya ayatnya ya. Mau buka ayatnya nggak? Ayatnya kalau nggak salah ada ulangan Ya, 19. Pak. Saya buka ulangan 19 coba ya. Ulangan 19.
Matius 5, coba Matius 5. Saya cari dulu ada ini, apa namanya, ada perbandingannya. Matius 5 ayat 43 ya. Oke, saya tampilkan dulu ya monitor. Oke. Kok nggak ada? Sebentar. Ini ya. Bentar ya, ini audio saya bermasalah. Ya, ini ayat yang ditampilkan ini adalah ayat yang tadi dibaca. Mari kita lihat ada cross reference. Caranya begini. Lagi itu ada di Imas 19 ya, yang tadi dibaca sama Ibu Lan kalau nggak salah. Itulah musuh. Oke, ini di dalam Matius 5:43 ini ada cross reference-nya diambil dari dari Imamat 19 ayat 18. Aduh nggak bisa ditampil. Nah, ini saya baca. Ini Matius 19 ayat 18. Matius Imamat 19 18. Oke. Ini kan ya. Salah. Matius 19 18. Imamat 19 18. Imamat 19. Nah, ini dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Nah, perkataan bencilah musuhmu ini apakah ada nggak ayatnya? Saya cari-cari belum ketemu sih sebetulnya ya. Namun jelas bahwa kalau kita boleh melihat ayat yang membenci musuh itu, kalau kita bisa melihat mengapa kok ternyata Tuhan bisa menyuruh bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, sedangkan di tanah perjanjian itu ada orang-orang Amori. Nah, orang-orang Amori ini kemudian orang-orang yang melaksanakan penyembahan-penyembahan berhala ya. Dan dikatakan bahwa pernah terjadi dalam Kejadian 15. Tuhan menjanjikan kepada Abraham, nanti keturunanmu yang keempat akan ke sini. Sebelum itu kedurjanan orang Amori belum genap. Nah, itu ada ayat. Jadi artinya apa? Bangsa Israel alias keturunan Abraham akan masuk ke tanah perjanjian kalau ternyata bangsa Amori udah melakukan tindakan yang paling luar biasa jahatnya dan layak untuk dimatikan oleh Yosua. Jadi artinya ada yang kemudian kita bisa mengerti, bencilah musuh kita. Ini ada satu bangsa yang memang Tuhan benci. Mengapa kok bisa orang Amori itu dibenci sama Tuhan? Mengapa kemudian di zaman Nuh juga ada orang-orang yang ditenggelamkan dalam satu banjir besar? Mengapa? Karena mereka berketurunan dari keturunan-keturunan roh-roh jahat atau dari setan-setan yang kawin-kawin dengan manusia. Malaikat-malaikat yang jatuh
malaikat-malaikat yang jatuh ke dalam dosa dan kemudian mereka kawin-mawin dengan manusia. Nah, teman-teman bisa dikatakan bahwa itu mesti ditumpas habis agar jangan sampai menurunkan satu religion yang baru, satu penyembahan yang baru di luar penyembahan Tuhan. Nah, ini yang kemudian menjadi landasannya teman-teman, mengapa ada orang tertentu yang kemudian eee, pada tingkat tertentu nggak bisa diampuni dosanya, seperti Saul nggak bisa diampuni dosanya ya, karena adanya satu kerusakan yang nggak bisa diperbaiki. Ini kalau konteksnya soal orang-orang yang hidup sesama manusia ya. Tapi kalau sesamamu, bencilah sesamamu, tadi apa itu? Bencilah musuhmu. Musuh kita sebetulnya kan bukan manusia toh, ya. Tapi ini konteksnya adalah tentang permusuhan yang diadakan di antara di antara manusia dengan ular. Ini di Kejadian 3:15 tadi. Ini nih. Di mana tadi? Nah ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan siapa? Keturunan ular dan keturunan si perempuan. Permusuhan. Jadi musuhan antara siapa? Manusia dengan ular. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan si manusia akan meremukkan kepalamu. Meremukkan kepala ular dan engkau akan meremukkan tumit. Nah, maka kalau kemudian ini ada bencilah musuhmu, lebih kenanya ke ayat yang ini dibahas yang tadi di Kejadian 3:15. Tapi kok manusia-manusia ada yang dibunuh, kenapa? Nah itu dia tadi saya mau bilang, bahwa ternyata ada satu pattern yang dibikin sama malaikat-malaikat yang jatuh ke dalam dosa dengan mereka datang ke bumi dan kawin-mawin dengan manusia bumi, dan kemudian menghasilkan orang-orang yang mempunyai corak pendidikan yang salah dari malaikat-malaikat yang jatuh ke dalam dosa itu. Maka layaklah mereka ditumpas habis. Seperti halnya di zaman Nuh dan juga orang-orang yang ada di tanah Kanaan di waktu itu. Kira-kira begitu Pak Jeff, menjawab nggak? Iya Pak. Panjang ya jawabannya ya? Pak, terus kalau keturunan-keturunan malaikat Ya. itu ciri-cirinya mereka punya kekuatan tuh agak di atas rata-rata Eh, ukuran manusia biasa ya. Kalau secara fisik kan ada 6 jarinya ya, masing-masing jari itu 6, jari kaki dan jari tangan. Itu secara fisik. Kekuatannya juga ada ya, tingginya di atas 3 meter ya Tapi diantaranya. kalau kekuatannya tuh, Kekuatannya, ya itu kan di zaman dulu ya, di dalam orang-orang yang kenamaan, kita bilangnya gitu. Tapi di zaman ini, kan kita udah bahas di buku berapa, bukan soal kekuatannya Pak, tapi soal pandangan, soal saya mau pause dulu, silakan. Belum ada ya? Oke, saya akan lanjutkan. Nah, di Efesus 6 ayat 12, silakan dibaca lagi, Ibu Leni boleh? Ya Pak, Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Terima kasih Bu Leni. Kita Sama-sama. ini bukanlah melawan darah dan daging. Peperangan rohani kita ini bukan melawan orang-orang yang kelihatan sebetulnya, tapi melawan roh-roh pemerintah, roh-roh penguasa-penguasa, roh-roh dunia yang gelap ini dan roh-roh jahat di udara. Ini ada beberapa lapis ya dalam dunia roh rupanya, dan yang paling sering kita hadapi sebetulnya adalah roh-roh jahat di udara. Itu yang paling rendah di dalam ayat ini. Itu pun sebetulnya dalam level yang jarang orang lihat juga. Biasanya yang mereka pakai adalah roh-roh orang kuat, alias familiar spirit, alias
roh-roh yang berkaitan langsung dengan orang-orang yang hidup. Siapa mereka? Nenek moyang yang diberikan kekuasaan atau keleluasan agar mereka memerintah dalam terah keluarga mereka secara rohani. Ya, itu yang telah terjadi di masa-masa ini. Itu di sini bisa masuk sebagai roh orang kuat, tapi ini di bawah roh roja di udara levelnya. Dalam Kolose 1:19-20 lebih menjelaskan bahwa ternyata Allah Bapa memiliki hati yang menginginkan perdamaian dengan semua makhluk di alam roh itu juga. Jadi Allah tuh menginginkan juga perdamaian dengan semua makhluk di alam roh semua, ya, di level dunia roh dan juga di bumi dan juga di bawah bumi. Allah Bapa ingin berdamai dengan semuanya itu. Pikiran Allah itu pikiran yang mulia, pikiran yang sempurna. Tentu saja ini perlu kita dukung, ya. Jangan kita kemudian pertanyakan, kok bisa sih kita bisa mengasihi si setan, mengapa dia like dikasihi? Ya saya mau katakan, ada juga yang nggak akan bertobat, ada, tapi kita mempunyai misi untuk kemudian mereka diperdamaikan saja, ya. Terlepas dari mereka nantinya gimana-gimana, yang penting kita memberikan sarana itu kepada mereka. Dan kita yang memiliki hati Bapa seperti itu, layak untuk memberitakan juga kepada mereka keinginan Bapa, yaitu Injil kepada mereka juga. Jelas ya, terjawab ya teman-teman? Oke, mari kita teruskan ke sub yang ketiga. Tidak sesuai dengan Alkitab. Kebiasaan lama di mana orang Kristen diajar memerangi penguasa-penguasa di udara dengan membakar dengan api bom, cincang dengan cuka, itu yang sering kali dipakai sama banyak orang. Berbagai cara-cara untuk menyiksa si iblis dan setan-setannya ternyata bertentangan dengan keinginan hati Bapa. Pertanyaan saya, apakah betul Pak ketika seseorang mengucapkan sorry, apakah betul Pak ketika seseorang mengucapkan potong dengan pedang, cincang-cincang dengan pedang firman, lalu kemudian siram dengan cuka, apakah terjadi nggak di alam roh Pak? Betul nggak? Saya mau bilang iya. Loh, kok bisa gitu Pak? Yang kita ucapkan itu sebetulnya ditopang oleh sorga. Pertanyaannya, apakah Allah nggak ingin di situ? Tentu saja tidak. Tapi mengapa kok dikembangkan sedemikian tanda kutip jahatnya? Karena ada ayatnya yang tadi saya bilang, menghancurkan iblis di bawah kaki kita, ya. Itu ternyata kita juga diberikan kuasa untuk menahan segala serangan musuh. Tapi perlu kemudian kita dipimpin oleh hikmat Tuhan juga dalam pelaksanaannya. Sekalipun yang kita ucapkan terjadi, sekalipun yang kita ucapkan terjadi di dalam dunia roh juga. Bahwa ternyata mereka dicincang-cincang oleh pedang firman, dicincang-cincang juga dan disiram oleh cuka, dibakar dengan api. Ternyata betul terjadi seperti itu, bisa. Tapi itu adalah satu hal yang di mata Bapak itu suatu hal yang jahat. Ya teman-teman, oke? Nah mari kita terus. Konsep perang, sorry, belum ke bawah. Konsep perang menurut perang manusia di bumi berbeda dengan konsep perang yang ada dalam hatinya Bapa, atau dengan kata lain, konsep perang mereka tidak alkitabiah. Allah Bapa sebenarnya ingin memperdamaikan dirinya dengan mereka semua, bahkan sampai mengorbankan anaknya yang sulung sehingga darahnya juga menjadi darah pendamaian bagi semua makhluknya. Perhatikan satu kebenaran ini, yakni ayat yang terkenal tentang perlengkapan senjata orang beriman. Efesus 6 ayat 11. Ini perlengkapan senjatanya ya. Silakan dibaca Ibu Yohana. Apakah bisa baca? Oke, masih belum. Iya Pak Doni, maaf, baru di belakang tadi. Oke, makasih. Iya, sebentar. Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, makasih Bu Yon. Sama-sama, Pak. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk melawan roh-roh jahat di udara, untuk melawan penguasa-penguasa, kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, roh-roh pemerintah-pemerintah, roh penghulu, kita mesti mengadakan perlawanan dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, ya, memakai kaki pinggang kebenaran, baju jerat keadilan, kaki berkasutkan kerelaan beritakan Injil, ya. Pergunakan perisai iman, ini semuanya peperangan. Pedang roh firman Allah, semuanya ini alat perang semuanya. Alat perang ini buat apa sih? Memang memakai perlengkapan senjata Allah adalah penting sekali agar tidak mudah dikalahkan oleh si iblis dan pasukan mereka. Memakai pedang roh ialah yaitu firman Allah memberi kesan sebagai seorang yang siap bertempur. Dan yang namanya bertempur itu selalu diartikan melukai, membunuh musuh dan sebagainya. Padahal kaki kita diharuskan memakai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Untuk siapakah berita Injil itu? Untuk manusia sajakah? Tidak. Itu juga berlaku untuk semua makhluk dalam alam roh. Umat muslim sudah lama mengubahi jin-jin atau kodam mereka, jin yang mengawal setiap orang menurut ajaran Islam, menjadi jin Islam. Orang Kristen tidak pernah mengerti bahwa makhluk-makhluk di alam roh itu juga memerlukan berita Injil keselamatan dan perdamaian dengan Allah Bapa. Nah, teman-teman, ini yang perlu kita harus mengerti, ya. Namanya dalam Markus 16 ayat 15. Mumpung ada yang baru-baru nih, silakan dibaca Ibu Irin. Apakah bisa? Saya ya, Pak. Boleh, Ibu Lis, silakan. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ya, terima kasih Ibu. Ya. Nah, ini ada satu pernyataan jelas, Injil itu harus dikabarkan ke semua makhluk yang berada di atas bumi maupun yang ada di alam sorgawi, yakni alam roh. Things in the heavens. Berarti tempat-tempat sorgawi atau tempat-tempat di dalam dunia roh. Itu ayatnya ada ya dalam Alkitab tadi yang dibaca sama Ibu Lis. Go into all the world. Into all the world. Artinya pergilah ke seluruh dunia. Ini dunia juga dunia roh. And preach the gospel to every creature. Ke segala makhluk. Makhluk yang mana? Dan di Filipi 2 ayat 6 sampai 11 ada makhluk, ada yang di alam roh, di bumi dan di bawah bumi. Mereka yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Oh, Pak, bentar. Ini makhluk di alam roh bisa dibaptis? Ya, bisa percaya sama Tuhan, bisa. But he who does not believe will be condemned. Teman-teman, ini satu kebenaran yang luar biasa. Terjawab yang tadi saya bilang, dibaptis bagi orang-orang yang telah mati. Siapa yang baru dapat pengajaran ini? Masing tangannya. Nanti kita akan tahu lah ya. Suatu kali kalau kita rajin ngadain doa pelepasan buat orang-orang yang kita layani. Makhluk-makhluk itu akan kemudian berterima kasih karena kita melayani mereka. Mereka dikasihi, mereka diakui keberadaan mereka. Karena adanya orang-orang seperti Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Gitu loh. Oke, karena nggak ada pertanyaan saya teruskan. Terus jelas
Injil harus dikabarkan ke semua makhluk yang berada di atas bumi maupun yang di alam surgawi, yakni alam roh. Things in the heavens berarti tempat-tempat surgawi atau tempat-tempat di dunia. Filipi 2:8. Nah, ini dia ya. Ayat. Filipi 2:8 silakan dibaca oleh Ibu Made. Sekali lagi, ini ayat. Ya Pak. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, Amin. ini perlu kita sadari ya, ada beberapa hal. Ini kan ngomongin soal siapakah yang menjadi objek Injil itu? Yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Oke? Itu mereka berhak untuk mendapatkan Injil dan pendamaian. Bahkan mereka pun layak untuk mendapatkan keselamatan. Oke? Siapa yang melakukannya? Ya, lihat ini. Yang melakukan pertama kali pendamaian ini tentu saja adalah Yesus. Mengapa Yesus? Kita lihat konteksnya dulu ya. Mengapa dikatakan dalam Filipi 2:8 dan dalam keadaan sebagai manusia. Oke, jelas ya? Dalam keadaan sebagai manusia, ia, Kristus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia. Dalam keilahiannya, ia adalah firman. Ia adalah Tuhan Allah. Ketika ia melakukan tindakan-tindakan seperti itu, ia tidak kekurangan kemuliaannya. Justru Allah menghormati dia. Tapi dalam sekian waktu lamanya, ia tidak mempergunakan kekuasaannya. Pada saat ia kemudian jadi manusia, pada saat ia mati di kayu salib, pada saat ia merendahkan diri, ia tidak memakai kekuasaannya sebagai Tuhan. Justru ia kemudian meletakkannya di hadapan Allah. Ia mengosongkan dirinya, menjadi hamba seperti manusia kebanyakan. Dan ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk proses penyelamatan yang ditujukan kepada orang-orang yang di bumi, orang-orang yang ada di bawah bumi, makhluk-makhluk yang ada di dunia roh itu tercapai. Dan semua lidah mengaku, nah ya, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini secara keilahiannya ia adalah Tuhan, ia adalah Kurios, ia adalah firman, ia adalah Tuhan Allah, ia adalah pencipta bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya yang dilakukannya adalah persis untuk Bapa dimuliakan dalam diri segala makhluk, dalam setiap ciptaan, dikembalikan lagi kepada kealahan. Nangkep nggak tuh? Ayatnya seperti begitu. Kalau Yesus dalam kemanusiaannya seperti itu, dan dalam keilahiannya ia nggak pernah berkekurangan dalam kemuliaan. Posisinya pun nggak pernah beralih kepada siapapun. Juga berlaku bagi kita hari ini, teman-teman. Bahwa kita secara ilahi anak Allah. Secara ilahi kita berposisi di sorga. Secara manusia, kita mesti mengerjakan bagian-bagian kita sebagai manusia. Namun, dalam batasan yang jelas. Bahwa kita diberikan Roh Kudus untuk dijamin sampai dengan tuntas, berhasil, 100% sempurna seperti tugasnya Yesus terjadi di bumi. Jelas ya teman-teman? Jadi keberhasilannya rate-nya berapa persen? 100% dijamin oleh Roh Kudus. Asal kita nyata. Jadi makanya kemudian diprogramkanlah dalam pemuridan ini buku 1, buku 13 plus seminar, webinar agar kita kemudian mendapatkan isi hati Bapa dan power dari Tuhan Yesus untuk melaksanakannya.
Nah, kalau kita melakukannya dengan tertib dan teratur serta ada penundukan diri yang jelas kepada siapa kita kemudian, eee, beroperasi dalam Injil ini, kita diberikan otoritas dan kuasa serta teguran-teguran untuk kita kembali lagi ke dalam hierarki yang semula, untuk beritakan Injil bagi segala makhluk. Jelas ya? Jadi nggak asal-asalan, nggak ceroboh, nggak teledor, kita kemudian dijamin juga masuk dalam kemuliaan Bapa. Jelas ya, di situ ya? Injil itu untuk segala makhluk baik yang di bumi maupun yang berada dalam surgawi. Itu kata ditaklukkan dalam ayat di atas, berarti takluk karena diperdamaikan melalui darah Tuhan Yesus. Gagasan bahwa mereka akan takluk karena dihajar babak belur nampaknya justru tidak mungkin. Ditaklukkan. Nah, sekarang kalau kita kemudian mempunyai mempunyai beban doa bagi sesama kita, kalau bandel, kalau kemudian itu adalah orang yang kita kasihi, orangnya sukar banget bertobat, apakah kita perlu minta sama Tuhan untuk, "Tuhan, aku berdoa bagi si A, si B, si C," misalnya gitu ya, "untuk Engkau hajar dia habis-habisan, Engkau pepetin dia ke dinding, Engkau, berikan dia kepada dia roh pertobatan agar dia kapok Tuhan, Engkau hajar dia." Apakah kita begitu? Tentu tidak, bukan? Tentu kita dengan kasih Bapa Surgawi, aku minta roh pertobatan kepada suami hamba-Mu ini. Roh pertobatan kepada istri hamba-Mu ini agar dia bisa mendapatkan kemurahan, kebajikan, mendapatkan kasih daripada-Mu dan akhirnya dia dilembutkan hatinya, kan begitu ngomongnya. Masa kepada setan-setan kita kemudian menganggap mereka sebagai roh-roh yang kemudian layak masuk ke neraka. Dihajar saja Tuhan habis-habisan, tidak layak mereka mendapatkan keselamatan. Apakah begitu? Tentu tidak, bukan. Kita tidak pandang-pandang bulu bukan kepada mereka semua. Itu karena kemudian kita mempunyai ide dan gagasan dari Bapak. Bapak Ibu sekalian, bukan karena gagasannya dari kita sendiri. 1 Korintus 15 ayat 25. Silakan Pak Jeff tolong baca. Pak Jeff ada? Mungkin lagi nggak bisa. Iya, Bang. Oh, ada, silakan. Makasih Pak Jeff. 1 Korintus 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Makasih Pak Jeff. Ya. Bobot ayat ini landasannya adalah menaklukkan atau ditaklukkan ya. Ditaklukkan itu berarti semena-menakah gitu agar mereka dipasak takluk untuk mereka jadinya sebelum takluk dihajar habis-habisan gitu? Enggak juga. Ayat ini nyata bahwa Yesus yang kemudian takluk kepada Bapa ya, kemudian menaklukkan diri kepada Bapa dengan kerelaannya. Mengapa bisa menaklukkan diri? Karena pemerintahan yang ada berdasarkan kepercayaan yang Allah berikan kepada dia. Dan dia berikan kembali kepada Bapa yang menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kepada siapa? Kepada kaki Kristus. Untuk kemudian Kristus jadi raja sementara dan Tuhan untuk kemudian memerintah dalam kekuasaannya setelah beres, setelah musuh ditaklukkan. Yang terakhir ditaklukkan, yang dibinasakan ditaklukkan, yaitu maut. Maka Yesus menyerahkan penaklukannya, kekuasaannya, kerajaannya, pemerintahnya di bawah kakinya kepada siapa? Kepada Bapa, agar Allah menjadi semua dalam semua. Pemerintahan yang dibangun kelak adalah pemerintahan Bapa Surgawi kita. Nah, ketika Yesus meletakkan semuanya itu, dia tidak kemudian dihajar habis-habisan. Enggak, tapi ia menaklukkan dirinya
dengan kerelaan karena memang Allah yang punya segala sesuatu. Nah, untuk ditaklukkan segala alam roh ini nggak perlu dihajar habis-habisan, tapi diberikan satu kerelaan hati. Yang ini yang perlu kita lakukan. Kalau kita bekerjanya berlandaskan hatinya Bapa, kerinduannya, maka kita bisa menaklukkan mereka semua bersama-sama dengan Allah di bawah kaki Kristus, roh jahat ini. Oke, teman-teman, begitu ya idenya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Wah, masih banyak. Oke, ada pertanyaankah teman-teman? Silakan bertanya. Tidak ada? Nah, satu lagi ya. Apakah Tuhan Yesus tidak memberitakan Injil kepada orang mati dan setan? Kan dia tidak memberitakan Injil. Kok kita beritakan Injil kepada orang mati dan setan? Kan gitu pertanyaannya ya. Ada pertanyaan mengenai pemberitaan Injil kepada orang mati dan kepada setan-setan ini. Banyak orang yang kemudian a priori dan memandang ini tidak mungkin dilakukan. Mengapa tidak pernah tercatat pada masa Tuhan ada di dunia, dia pernah memberitakan Injil kepada setan-setan dan orang mati? Ya, tentu saja itu belum dapat dia lakukan. Karena tawaran akan keselamatan bagi mereka sedang dikerjakan olehnya. Ia belum mengucurkan darahnya di kayu salib bagi mereka. Dan belum ada yang dapat ia janjikan sebelum pembayaran akan dosa itu. Dia selesaikan dahulu. Jadi ia hanya dapat menjanjikan bahwa mereka akan mendengar suaranya. Lihat ini ya. Ia hanya dapat menjanjikan bahwa mereka akan mendengar suaranya dan suara anak-anak Allah yang lain. Tapi setelah semuanya itu genap dibayar dengan darahnya di kayu salib, berita itu disampaikan dan diajarkan melalui rasul-rasul. Ini landasannya ya. Penting teman-teman untuk memahami ini, karena banyak di luar sana yang kemudian mempertanyakan, Tuhan aja tidak memberitakan Injil kepada orang mati dan setan kok. Mengapa? Ya karena darahnya belum curahkan. Ia hanya bisa menjanjikan, ia hanya dapat menjanjikan bahwa mereka alias roh jahat, roh orang mati, akan mendengar suara anak Allah dalam kuburan. Gitu loh teman-teman. Nanti ada ayatnya. Yohanes 5:25. Oke, dibaca Ibu Marta Mida ada? Ada, Pak. Ya, terima kasih. Yohanes 5 ayat 25. Betul. Yohanes 5 ayat 25. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Amin. Ya, iya. Diteruskan di 28 ya. Oh, Ibu Enda ada? Ada Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Terima kasih Bu Enda dan Bu Marta. Dia janjikan gini, saatnya akan tiba. Dulu ya ketika dia sebelum mengucurkan darahnya di kayu salib, saatnya akan tiba. Dan sudah tiba. Artinya ketika itu diproklaim oleh Tuhan Yesus, ketika yang masih ada di dunia ini bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum dia disalibkan, berarti itu sudah tiba tuh. Apa yang sudah tiba? Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Jadi ketika ini dikatakan sudah tiba ini ada orang-orang mati yang telah mendengar suara anak Allah. Ketika ini difirmankan Tuhan, ketika ini diucapkan Tuhan. Siapakah mereka? Itu dia orang-orang yang dirasuki roh-roh jahat, roh orang-orang mati, roh-roh najis. Itu ya, mereka mendengar suara anak Allah. Mereka mendengar suara Yesus pertama kali dan kemudian anak-anak Allah berikutnya siapa? Kita. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Hidup untuk apa? Lihat ini, 28. Janganlah kamu heran karena hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan, tuh ya, jelaskan ini orang mati.
dalam dunia orang mati akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik. Di kuburan, halo, di kuburan orang bisa berbuat baik. Apa yang dikategorikan berbuat baik dalam kuburan? Siapa yang tahu? Di dalam kuburan orang bisa berbuat baik. Gimana bisa? Siapa yang tahu? Itu selama mereka hidup kan Pak, waktu mereka masih hidup. Ini kan konteksnya Bu, konteksnya orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Ketika Yesus bicara di hari itu, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi orang-orang mati yang dalam kuburan. Bukan orang-orang yang telah berbuat baik di masa hidup, bukan, itu nggak ada urusannya. Diteruskan di sini, janganlah kamu herankan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Tapi kan ini kan orang-orang kudus, Pak, nggak ada ayatnya loh. Batasannya itu nggak jelas betul. Dan mereka yang telah berbuat baik, ini cakupannya ketika mendengar suara anak Allah ya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nyambung-nyambungnya kemana nih? Nah, yuk kita bahas. Siapa yang bisa bantu jawab? Bagaimana berbuat baik dalam kuburan? Bagi mereka yang dalam kuburan dan berbuat baik saat mereka mendengar suara anak Allah. Apa yang dikategorikan? Ya, Pak Jeff? Ya berarti mungkin mereka mendengar dan meresponi dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin dikatakan itu sebagai baik kali ya. Atau mereka Ya, yang dengar tapi menolak gitu, mungkin yang jahat gitu. oke. Perlu ada bukti ayatnya. Di manakah ada ayatnya, Pak? Oke, saya bantuin jawab. Makasih Pak Jeff. Tapi nanti sebelum Pak Jeff jawab, Bu Esther mungkin mau jawab? Enggak, Pak, saya cuma mau nanya aja, Pak. Oh, mau nanya. Apakah dalam dunia orang mati itu aktivitasnya apakah mungkin aktivitasnya sama seperti yang ada di alam materi? Hmm, Gitu. oke. Itu Bagus. aja, Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Oke, saya jawab dulu dari Pak Jeff ya. Saya bantu jawab ya. Ayatnya di mana? Orang yang berbuat baik karena mereka merespon Injil yang diberitakan pada mereka. Ini ada ayatnya, saya bahas barusan. Nah, teman-teman, makasih ya. Dicatat dalam agenda masing-masing ya, dalam perenungan pribadi masing-masing. Pergilah ke seluruh dunia. Dunia yang mana yang dimaksud? Dunia alam roh juga termasuk dalam. Bukan cuma dunia di bulatan bumi itu. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk di dunia itu. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yes, betul ya. Siapa yang kemudian percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi untuk peneguhan yang tadi dijawab sama Pak Jeff, ayatnya ada di Markus 16 ayat 15. Terima kasih Pak Jeff akan jawabannya. Tepuk tangan buat Pak Jeff. Jadi berbuat baik yang dimaksud di sini adalah mereka kemudian merespon Injil kepada mereka dan mereka berbuat baik ketika mereka menerima Yesus dan dibaptis. Itu jawabannya. Nah, pertanyaan tadi dari Ibu Esther bagus. Bagaimana aktivitas dalam dunia orang mati? Oke, saya jawab gini ya. Ada dua prinsip. Orang mati itu apakah terlepas dari dunia orang hidup? Pertanyaan itu bisa dijawab dengan mudah. Dunia orang mati itu ada di bumi. Jadi tentu saja itu satu dunia dengan orang hidup. Oke, teman-teman. Nah, yang kedua, kalau kalau orang hidup kerasukan orang mati, apa yang terjadi? Dia mengambil bagian dalam kematian di dunia orang mati. Kita mengatakan hidupnya seperti dilontari batu sampai mati. Jadi hidupnya sial terus, sampai matinya sial terus. Jadi orang hidup yang kerasukan orang mati, mereka akan menerima kematian, tanda kutip, selama hidup yang di muka bumi ini sial terus. Bagaimana dengan orang mati? Mereka
bisa mencicipi bagian-bagian orang hidup. Dibatasi oleh semuanya dalam bentuk apa? Keinginan. Keinginan yang seperti bagaimana? Keinginan semasa dia hidup sampai dengan mati. Cuman itu aja. Jadi orang mati nggak bisa berkembang pikirannya, nggak bisa. Orang mati nggak bisa berkembang hikmatnya, nggak bisa. Sepanjang itulah yang terjadi. Orang mati yang bergentayangan atau yang tinggal dalam status dunia orang mati, mereka semua memiliki memori yang terbatas sampai dengan dia mati. Nggak bisa berkembang, bertumbuh hikmatnya atau pikirannya bisa bertumbuh. Begitu Bu Esther. Terjawabkah? Iya Pak Doni. Iya. Jadi maka sebabnya ada orang-orang yang mempersembahkan korban bakaran kepada nenek moyang, leluhur, dan suruh jagain mereka. Apakah kemudian mereka memakan persembahan itu? Mereka makan. Setelah keturunannya makan juga. Jadi ketika dipersembahkan, kemudian makanan itu dimakan oleh oleh anak-anaknya, nenek moyang itu ikut makan bersama-sama dengan anak-anak yang makan perjamuan. Mereka menikmati bagian-bagian orang hidup. Tapi orang hidup menikmati kematian orang-orang yang telah mati. Begitu Bu Esther. Terjawab ya? Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman, Bapak Ibu? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, oke, saya teruskan dulu sedikit lagi. Jadi apakah Yesus juga memberikan penginjilan kepada orang-orang mati? Ya. Hal-hal lain tentang kehendak hati Bapa dan sebagainya dapat kita temukan dalam tulisan-tulisan para rasul yang terbanyak adalah dari Rasul Paulus. Apakah kemudian Yesus memberitakan Injil kepada orang mati? Yang terjadi adalah iya, ketika dalam keadaan roh, ya, bukan dalam keadaan manusia. Dalam keadaan roh, ia memberitakan Injil turun ke dalam kerajaan maut di antara orang-orang mati. Bukan proklamasi, bukan, tapi memberitakan Injil kepada mereka dan mereka kemudian apakah dilepaskan dari status orang mati oleh eh, oleh darah Kristus? Nah, perlu adanya pendalaman di situ ya. Ketika saat itu dia turun ke dalam kerajaan maut, yang terjadi memang ada yang kemudian naik ke sorga setelah itu. Siapa? Orang-orang kudus dari zaman lampau. Mereka benar-benar pawai ke Yerusalem. Dan itu dilihat oleh orang banyak. Itu terjadi di dalam Matius, di kitab Matius, nanti baca. Nah, itu yang terjadi bagaimana orang-orang yang ada di Hades terlepas dari dunia Hades masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, itu ada dalam ayatnya, dalam Alkitab. Dan tentu saja pelaku-pelaku pengabaran Injil kepada orang-orang mati itu ada Paulus. Ya, minimal Paulus dan Petrus pernah melakukannya. Ya, Petrus 29 tadi ada misalnya di ayat ini, teman-teman. Hidup ayat ini ya. 1 Petrus 4 ayat 6, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani tapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ini ayat yang dituliskan oleh Petrus karena minimal Petrus telah mengalaminya. Seseorang yang menulis ini dalam Alkitab kemudian bisa jadi orang ini pernah melakukannya. Karena udah mantap, maka ada bukti-bukti tertentu yang bisa ia tulis dalam yang kemudian ada dalam Alkitab. Itu teman-teman. Oke, adakah pertanyaan? Bapak dan Ibu diberkati dengan setiap pembahasan yang dibahas pada sore hari ini. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan atau tidak ada kegelisahan lagi atau tidak ada yang membuat kita canggung dalam berdoa melayani kelepasan bagi orang-orang. Yang tadi kita bahas itu berupa satu dasar yang membangun kita untuk terus-menerus melakukan itu bersama-sama dengan Bapa Surgawi, bersama-sama dengan Kristus dan Roh Kudus, agar kita melakukannya dengan tekun dan tanpa takut, karena kita telah memiliki isi hati Bapa di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh mempraktekkan ini
dengan catatan bahwa Bapak Ibu sekalian mempunyai landasan kasih yang benar dari Allah, bukan motivasi-motivasi yang kemudian untuk kita bisa buktikan dengan ceroboh. Nah, ini yang saya perlu jelaskan ya. Karena bisa jadi kalau kemudian kita masih belum mempraktekkan sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan terkena berbagai macam hal-hal yang merugikan. Contohnya kalau hidup masih dalam hal yang tidak kudus, dalam hal yang masih belum berkenan di hati Allah, tentu saja itu akan menjadi satu serangan balik bagi kita dari si jahat. Oke? Jadi saya mohon terus-menerus lakukan bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus sampai dengan satu sisi, di sisi kitanya mesti benar-benar mengalami kesatuan penuh manunggal dengan Allah dan hatinya, dan kita mempraktikkan perdamaian kepada mereka yang memerlukan damai dari Allah kita. Baik, sampai di sini pertemuan kita di FFG pada Rabu ini, dan kita akan teruskan nanti hari Sabtu dengan pendalaman yang lebih dalam. Dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih akan sore hari ini kami boleh bersatu hati, kami boleh dikumpulkan dalam kasih-Mu, kami boleh mengalami kesatuan hati, kesatuan roh, kesatuan pikiran, bahwa kami memiliki kerinduan Bapa dalam setiap pelayanan kami. Kami bukan membuktikan bahwa kami bisa berdoa, kami bisa melayani, tapi kami dipenuhi dengan kerinduan segala zaman tentang setiap makhluk ini perlu diperdamaikan oleh darah salib Kristus. Bapak, kami mengerti sekarang. Kami perlu landasannya nih, kami perlu isi hatinya nih, isi hatimu ini. Kami perlu setiap kerinduanmu ini. Karena itulah kami bisa berjalan dalam dunia ini dalam satu ketenangan yang demikian damai sejahteranya dengan Engkau. Maka Bapa silakan Kau terus-menerus berkata-kata pada kami tentang isi hatimu, kerinduanmu ini, agar kami senantiasa penuh dengan hadirat-Mu, penuh dengan kerinduan-Mu, dan di situ kuasa-Mu ngalir, di situ keberadaan diri-Mu ngalir untuk menaklukkan semua musuh di bawah kaki Kristus. Dan silakan Bapa, Engkau liputi kami dengan kasih-Mu, dengan otoritas-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan hati-Mu, agar kami boleh dilembutkan senantiasa menjadi tubuh Kristus yang indah dan ajaib di muka bumi ini. Roh Kudus, silakan Kau satukan kami terus-menerus kepada hidupnya Kristus. Oleh karena hidupnya itulah, maka kami punya kelimpahan akan segala sesuatu. Mari Roh Kudus, tanamkan dalam diri kami senantiasa kelemah lembutan, kerendahan hatian untuk kami melakukannya dengan iman anak Allah. Berkati melimpah anak-anak Allah yang hadir pada saat ini dengan setiap kecakapan khusus dalam setiap praktek firman, dalam setiap pelayanan, dalam setiap aktivitas sehari-hari. Biarlah kami terus-menerus Engkau perbaharui dengan setiap hal yang baru, dengan setiap kelimpahan yang ada dalam diri Kristus, hingga kami boleh menjadi anak Allah yang berkemenangan dalam segala sesuatu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas setiap pendamaian yang telah Kau lakukan bagi kami. Terima kasih atas dari yang tercurah bagi kami. Terima kasih atas setiap kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau jadikan kami hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, mari kita buka videonya dan mari kita berfoto bersama. Oke, sampai jumpa nanti jam 6 di Medan. Bu Monica belum pulang ya? Oke, mari kita berfoto bersama. 1, 2, oh, belum dibuka semuanya videonya. Oke, silakan kalau mau dibuka. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati semuanya, sehat selalu. Terima kasih Pak Doni, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Sehat selalu ya. Semuanya Tuhan berkati. Ya. Dah. Dadah.